Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya ini bukan Rumah Untuk Ellie itu menurut kami bukan hanya sekadar cerita gitu, tapi ini adalah kayak seseorang, perjalanan seseorang secara emosional gitu dalam menemukan rumah, keluarga, bahkan arti kata dari rumah itu sendiri gitu. Dan kita ngelihatnya memang ini punya pesan yang sangat berarti gitu untuk bisa ditonton secara audiovisual, bukan hanya dari baca buku. Itu alasannya kenapa kami ingin mengaliwanakan ke audiovisual sebuah layar lebar gitu. Iya, dan di akhir trailer kan tadi kita lihat ada barcode ya, kan fungsinya. Iya, jadi barcode itu kalau di scan itu nanti masuk ke dalam satu websitenya Rumah Untuk Ellie. Di situ kita bisa cerita, bisa sharing tentang luka kita pada saat kita dulu dibully, bahwa maupun kita sebagai pelaku ataupun sebagai korban gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap ngikutin semua perkembangan Rumah Untuk Ellie di website tersebut, dan nanti kita akan memilih beberapa cerita yang ada di sana untuk kita hadirkan di ending film dari Rumah Untuk Ellie. Wah, boleh tepuk tangan untuk Falcon Pictures, teman-teman. Prosesnya kalau memilih Mas Erwin, karena perjalanan kita udah lama gitu ya, udah sekian tahun, dan film-film yang kita lahirkan bersama dengan Mas Erwin penuh dengan emosi gitu, seperti yang diperlukan juga di film ini gitu, Rumah Untuk Ellie. Kalau tentang pemainnya, kami berasanya bahwa ini dari awal cerita sampai akhir cerita adalah cerita tentang Ellie. Jadi kalau Ellie-nya nggak kuat, filmnya kelar gitu. Jadi kamu milih Anantia, kami percaya bahwa Anantia bisa bawa film ini dari awal sampai akhir, dan juga sama Mas Rizky Hanggono tentunya, dan jajaran di sini yang kami berpikirnya memang harus regenerasi semua aktor-aktor muda, dan juga didukung sama Mbak Tika Bravani, sama pemain-pemain semua yang ada di sini gitu. Ya, si Ibu Fredrika, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Fredrika. Kita ke Mas Erwin. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jadi jelek nih. Silakan Mas Erwin. Saya sih waktu pertama jadi dikasih sama Bu Fredrika sama Pak Navin suruh baca novelnya Ellie, saya baca. Wah, menurut saya ini relate banget nih dengan keadaan sekarang gitu, tentang pembulian dan lain-lain. Jadi saya antusias sekali untuk membacakannya. Lalu dari awal memang kita cari schedule-nya si anak kecil ini nih. Saya bilang kalau nggak dia yang main saya nggak mau syuting, saya bilang. Wow. Akhirnya dikunci. Tapi akhirnya saya dapat teman-teman seumuran saya nih semua nih. Mainnya keren banget. Jadi semua seumuran maksudnya, Seumuran saya semua. nggak ada gap generation tuh, nggak ada. Yang paling tua cuma si Angga. Baik seumuran sama saya. Saya waktu kemarin reading udah ketemu dengan mereka, tapi saya lihat pas waktu onset gitu, yang anak-anak sekarang bilang amazing banget gitu. Amazing banget. Anak-anak Iya. ini gila, mungkin ini bisa jadi generasi penerus nanti untuk aktor di Indonesia sih. Karena energi yang diberikan pemain ini berasa juga sampai ke filmmaker berarti Mas ya? Iya betul, sampai saya di rumah istri saya kaget, loh kok jadi muda katanya. Karena seharian sama mereka nih. Saya senang banget sih, maksudnya sangat gembira, hasilnya juga maksimal. Jadi ini juga bukan cuman bercerita tentang film, tapi kita mau menampilkan cerita di balik ini gitu. Ada pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Yes, kan ada ekspektasi yang luar biasa juga Mas dari teman-teman pembaca. Ini gimana Mas Erwin mengakomodir dari sebuah novel menjadi ke audiovisual? Ya perlu digarisbawahi juga bahwa kalau kita sudah alih wahana atau alih media gitu, mungkin ada beberapa yang memang harus tidak kita tampilkan, karena kalau di novel kan biasanya ceritanya itu kan kemana-mana, setiap ABCD orang punya imajinasi sendiri. Tapi di film ini saya bikin patokan bahwa
ini berceritanya seperti ini gitu. Memang ada beberapa yang memang harus kita tarik atau kita tambahkan karakter atau apa untuk memperkaya filmnya sih. Yes. Karena kalau si Mbak Diu, Ini ada Diu. ini penulisnya Edan juga saya bilang. Kalau kita tampilkan semua agak berat sih, tapi yang ini bagi saya masih bisa untuk dilihat, hayati dengan baik sih. Terima kasih, tepuk tangan untuk sutradara kita, teman-teman media. Karya kamu diangkat dan diadaptasi menjadi sebuah film, Leo, silakan. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Aku sendiri buat cerita aku yang novel Rumah Untuk Ellie difilmkan ini sangat merasa senang karena dan punya kebanggaan rasa bangga pada diri sendiri yang tentunya karena bisa membuat banyak orang mengetahui cerita yang aku buat, terus karena Jadi luar biasanya setelah lewat tulisan dan sebentar lagi lewat film ya. Jadi karya kamu bisa berdampak luar biasa buat teman-teman, semoga nggak mengalami bullying itu ya pesannya ya. Kayak semoga dari film ini banyak yang nonton, semoga dari situ kita bisa mengambil pelajaran yang dimana kita tahu bahwa dampak bullying itu sangat besar dan sangat fatal bagi kehidupan orang yang menjadi korban, terus juga sangat tidak bisa dinormalisasikan. Dan aku berterima kasih banyak kepada pihak Falcon, produser, mainnya semua, karena aku sangat berterima kasih sudah memfilmkan Ellie dengan baik. Yes, tepuk tangan dong untuk Elio. Terima kasih. Kita ke Mbak Lota. Begitu saya diminta untuk baca novelnya, soalnya itu agak sedikit hardcore ya. Terus jadi saya diskusi dengan Mas Herwin, Mas ini bener nih kita mau bikin seperti ini gitu kan. Terus Mas Herwin bilang kita agak berhalus gitu kan. Gitu. Terus secara materi untuk sebuah film itu banyak dan bagus. Jadi kita pilih yang poinnya yang kena, gitu kan? Karena kalau mengikuti novelnya itu pasti akan jadi series, gitu kan? Nah terus jadi akhirnya setelah diskusi kami ada penambahan seperti karena kan bahasa novel dan visual beda ya. Kalau novel itu pembaca merasa sangat pribadi, dia punya apa? Connecting langsung dengan novelnya dan bisa membayangkan bahwa yang jadi tokoh dalam cerita itu adalah dia. Gitu. Tapi ketika novel dialihkan menjadi visual, itu kita tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kita akan ada banyak orang yang berkontribusi di situ untuk membuat novel itu sendiri menjadi sebuah gambar. Jadi kami mohon maklum untuk penggemar Rumah Untuk Ellie kalau misal ada yang waduh kok nggak sama dengan novelnya nih gitu kan. Tapi kami mengambil intisarinya gitu tanpa apa sih merubah dengan drastis tuh enggak, tapi kita menambahkan semacam kayak di awal itu ada keluarga Ellie sebelum orang tua kakaknya kami munculkan supaya bahwa kenapa sih mereka kok bisa jadi sejahat itu sama Ellie? Kalau di novelnya kan nggak ada ya, Len ya. Jadi kebutuhan ceritanya jadi sangat lengkap justru ya di film ini. Saya dan Mas Erwin diskusi supaya apa sih menguatkan gitu, bahwa segala sesuatunya kalau kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Dan kadang alasannya nggak masuk akal buat sebagian orang, tapi dia mau melakukan itu. Dan tugas kami itu supaya membuat novel ini bisa menjadi visual yang enak lah dengan alasan orang kadang gini, kenapa sih dia bisa sejahat itu? Nah, di situ kita ada cuplikan-cuplikannya. Dan akan ada dan lebih lengkap dan pasti pesannya jadi tetap sampai dengan utuh juga ke semua penonton ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mbak Lota, thank you. Kita ke jajaran cast lainnya, mungkin pertama ke Mas Rizky Anggono dan juga Mbak Tika Bramski dulu. Baik, terima kasih Mas Rias. Thank you Mas Rizky. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk keluarga besar Falcon Pictures dan Rumah Untuk Ellie atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk
ikut terlibat di film ini, yang peran saya sebagai ayah, Abimanyu, nama beliau ini ya. Berat banget. Barusan ngobrol sama Bu Fredrika habis lihat trailer. Itu recall semua energi yang harus dimunculkan ketika syuting. Karena buat saya peran Abimanyu ini salah satu peran yang cukup personal buat saya. Yang saya masukkan, saya gali, saya mainkan, ditampilkan peran Abimanyu. Bahkan mendengar uraian dari ibu-ibu psikolog tadi makin membuka mata saya bahwa apa yang pernah saya lewati, saya alami, dan saya berikan ke film ini semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang nonton bahwa satu, bullying itu efeknya luar biasa. Tapi dari sisi ayah Abimanyu, saya cuma mengingatkan singkat aja bahwa buat tiap laki-laki di sana bahwa lo jangan membuli diri sendiri. Mungkin tindakan lo jadi kayak ngebully orang karena lo sebenarnya mengabaikan apa yang lo rasain. Lo harus cari tahu apa yang lo rasain, apa yang terjadi, ada masalah apa yang belum tuntas, sehingga nanti kalau itu belum beres, lo akan projecting ke orang dan lo akan dianggap ngebully orang. Jadi itu aja pesan dari gue. Untuk selebihnya mudah-mudahan film ini jadi film yang baik dan bisa membawa kebaikan buat kita semua yang menonton dan buat anak muda ke depannya. Semoga jadi anak muda yang lebih sehat secara mental juga. Siap. Terima kasih Mas Rizky Handono. Selanjutnya dari Gabriel Fani, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan pertama kalinya kepada Falcon, terima kasih karena ini kesempatan pertama saya kerjasama dengan Falcon dan saya diberi kepercayaan untuk bermain sebagai Gianla, ibu kandung dari Ellie. Pertama saya membaca naskahnya itu saya memang ngerasa ini triggering sekali karena saya secara personal pernah dalam kondisi dibully di sekolah yang menormalisasi bully. Jadi ketika baca itu, aduh kok keringat dingin ya tangan saya gitu, gelisah gitu. Dan pada akhirnya pas saya baca, oh peran saya ibu dan memang porsi saya tidak begitu banyak di film ini. Tapi itulah yang akhirnya kita maksimalkan bersama teman-teman semuanya. Kita bekerja sama bersinergi gimana caranya supaya yang singkat itu menjadi dasar tindakan Ellie ketika dewasa gitu. Ketika dia menghadapi bulian itu bagaimana dia menghadapinya, terus bagaimana nilai-nilai yang ada dalam dirinya dia gitu, bahwa keluarga adalah keluarga gitu, dan meskipun ada yang jahatin ya itu ya tetap keluarga kamu gitu. Saya nggak tahu itu benar apa salah, tapi sebenarnya kan niat ibunya itu kan ya baiklah ya, dia mau apa ya namanya memberikan nilai-nilai yang baik gitu, tapi pada akhirnya nah itulah yang semoga nanti penonton menilai sendiri ya, apakah memang seperti itu, apakah ketika kita dibully kita harus diam saja. Nah itu yang sebenarnya jadi bikin kita melek lah ya dengan film ini gitu, dengan kenyataan juga sih gitu, bahwa korban bully itu harus seperti apa gitu sih. Oke, Ya. siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Fani. Kita ke jajaran cast yang lainnya, boleh mungkin sebutkan kenalan lain dan karakternya namanya siapa? Silakan. Hai semuanya, saya Jonathan. Saya diperani sebagai sahabatnya Ellie. Sebagai sahabatnya Ellie ini kan kita sebagai sahabat itu butuh yang namanya support untuk sahabat kita kan. Terus juga kita selalu bertemu dengan sahabat, mengerti perasaannya, dan selalu ada buat sahabat kita sendiri. Yes. Nama karakternya siapa? John? Nama karakter saya Aji. Aji. Terima kasih John dan Alvaro sebagai Aji. Selanjutnya silakan. Oke, selamat siang semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Najwa. Di sini saya berperan sebagai Selena Christy. Dia adalah sahabatnya Ellie, juga sahabatnya Aji. Di sini tentunya saya berperan sebagai support system untuk Ellie. Jadi Ellie sedih curhatnya ke saya gitu. Ada nih teman-teman yang jadi support system ya. Siap. Terima kasih Sabrina Najwa. Selanjutnya silakan. Halo semuanya, aku Sheila. Di sini aku jadi Sheila juga. Dan mungkin kita berempat bakalan gak disukain sama kalian. Kalau dari trailer sih kayaknya yang temen tapi ngebulinya ya. Oke, siap. Dari selanjutnya, tapi belum boleh terlalu banyak dikasih tahu, belum boleh banyak di spoiler. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alexandra Valeri. Di sini berperan sebagai Najwa Estu Hapsari. Such an honor banget bisa
bekerja sama teman-teman semua di sini. Najwa si mean girl kali ya. Seperti yang Sheila bilang, kalian tidak akan suka sama kita di sini. Kita berempat aslinya, salah satu teman kami nggak hadir. jadi sampai ketemu di bioskop nanti. Oke, terima kasih. Ya, tapi yang penting pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing karakternya nyampe. Kalau kan suka, kalau setelah nonton berarti kamu membawakan karakter itu berhasil, gitu ya kan? Believable berarti. Selanjutnya silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Hani Maharani, di film ini berperan sebagai Rasha. Halo semuanya. Oke, jadi mungkin kita tuh berempat, ada satu lagi Alin berperan sebagai Julia. Jadi di sini kita membuli si anak kecil ini. Jadi Seru gak kalian berempat build chemistry gimana sedikit deh ngobrol berempat, karena ini kan karakter yang gak kalian banget gitu. Jujur kita gak nyangka banget kalau misalkan kita bakal se-match itu. Hah? Ternyata kita berempat di saat pertama reading kita udah match banget. Mungkin pas reading kayak kita berempat paling heboh sendiri gitu. Jadi udah menempel karakter masing-masing ya. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Thank you. Kita ada Kak Uli Triani juga. Kak Uli boleh kasih tahu ke teman-teman media Halo silakan. Dias, halo teman-teman semua, selamat siang. Saya di sini berperan sebagai Sana, pakai T. Sana. Sana ya dia, Sana. Susah soalnya. Saya berperan sebagai istri pertamanya Abimanyu Iya. dan ibu dari keempat anak yang nanti ikutan ngebully Ellie ini. Nah, Sedikit awalnya kan kayak tadi yang Rizky bilang kan, kita tuh harus menyelesaikan apa yang kita rasakan. Yes. Gitu kan. Nah mungkin kesedihan pertama dari anak-anak ini dimulai dari kehilangan ibunya yang pertama gitu. Jadi nanti berlanjut lagi dan mungkin kesedihan itu atau kemarahan itu belum selesai, jadi melampiaskan kepada Ellie. Wow. Sama seperti Siap. suami saya juga. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Uli Triani, thank you. Selanjutnya kita silakan. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Dito Darmawan, berperan sebagai Sadipta. Sadipta ini adalah kakak pertama dari adik-adikku yang patut untuk dibuang ini sih. Oh ya, kecuali Nata. Iya, jadi di sini Sadipta itu mengalami kecelakaan waktu sama Ibu Gianba. Kan ada Iya, nggak apa-apa boleh, tapi udah cukup di situ aja. Nah, Oke. Iya. Jadi kamu kakak-kakaknya. In real life kamu ada yang senyebelin mereka bertiga nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Syukur ya. Jadi nge-build chemistry gampang kakak adek ini? Nge-build chemistry gampang banget karena Yes. kita sumuran banget kan. Banget. Kita terima kasih. Itu udah tepuk tangan untuk Dito. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Puasanya lancar? Amin. Alhamdulillah, insyaallah lancar. Halo, perkenalkan nama aku Andrian. Aku di sini berperan sebagai Samuel. Pertama kali aku ditawarin buat memainkan film ini, aku excited banget karena sebelum jadi novel juga aku udah baca AU-nya dan aku suka banget sama AU-nya, makanya setahun kemudian pas ditawarin buat main film ini tuh I feel very honored. Dan yang pasti pressure banget sih, soalnya kan karakter ini kan sangat amat kompleks ya. Yes. Semua karakternya. Tapi untungnya bisa dibantu sama Pak Erwin, sama acting coach kita juga. Nggak boleh Pak. Kakak. Ini seru ya prosesnya ya. Seru banget. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Andrian, thank you. Selanjutnya Rafli Altama. Halo, selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Terima kasih yang udah hadir. Aku di sini berperan sebagai Nata. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Falcon Picture, Pak Herwin, Ibu Fredrika, dan juga kakak. maaf. Mukanya Pak Herwin udah begini aja nih. Ya pokoknya aku ingin berterima kasih karena udah memberikan aku kesempatan untuk memerankan karakter yang menurut aku sangat-sangat luar biasa ini. Karena ketika aku mendapatkan naskah, aku membaca sinopsis dan aku mendalami karakter Nata ini, aku benar-benar merasakan perasaan yang benar-benar deep banget, dan aku merasa ada beberapa hal yang
ingin aku suarakan dari dulu dari karakter Nata ini, tapi belum pernah aku suarakan, dan kemudian aku mendapatkan karakter Nata yang akhirnya aku bisa menyuarakan isi hati aku yang mungkin pernah aku pendam dulu. Wow, jadi personal banget ya Raffi karakter Nata ini untuk kamu ya? Mungkin dalam beberapa aspek Iya. ada yang personal, tetapi di satu sisi juga tidak personal juga. Jadi aku sangat enjoy memainkan karakter Nata ini. Gitu. Dibantu juga sama teman-teman semua yang hebat-hebat dan keren-keren banget. Aku seneng banget, Bapak juga. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Rafli Atama, thank you. Terakhir ada Faris, wajar silakan. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Nama aku Faris Fajar, di sini berperan sebagai Rendra, kakak kedua dari 5 bersaudara. Masih faktor kata Bapak. Karakternya kakak yang seperti apa sih, Chris, di sini, Rendra nih? Rendra tuh cukup menarik. Karena masih banyak yang belum boleh dibocorin ya. Ya, menarik. Pokoknya menarik. Pokoknya menarik, dan menariknya seperti apa di 17 April. Tepuk tangan dong untuk Faris Fajar, thank you. Ini adalah film pertama aku menjadi karakter antagonis sebenarnya. Jadi jujur sebenarnya pressure juga pas proses reading itu tuh karena dibantu sama acting coach juga. Jadi kita mendalami karakternya, ngobrol-ngobrol sebenarnya background dari si pembuli ini tuh apa sih, kenapa dia bisa melakukan ini, dari karakter Nazwa sendiri apa yang mendorong dia bisa sampai melakukan pembulian kepada Ellie. Terus sama proses syuting jujur banyak gak teganya banget karena ada beberapa adegan fisik yang harus aku lakukan ke Anantia. Jadi beberapa kali sempat ada satu scene yang itu tuh kelihatan di kamera kalau misalkan aku tuh nggak tega karena imut gini siapa yang tega ya. Jadi aku jadi kayak nggak apa-apa sampai aku nanya ke dia berkali-kali, sakit dia, is it okay, kamu are you okay? Dia kayak nggak apa-apa kak, nggak apa-apa ya. Jadi ya keren juga, applause untuk Anantia. Jadi untuk proses syuting ini kita juga sempat ada beberapa kali coba adegan pas saat reading. Jadi sebenarnya pas di set kita udah cukup prepare untuk setiap adegannya. Oke, siap. Terima kasih sudah diwakilkan oleh Alexander Ferry, thank you. Jadi bisa menjawab ya. Mau makan bakso bareng mereka? Kayaknya enggak. Istirahat sambal nanti. Ibu Fredrika, silakan boleh menjawab, boleh pinjam mikrofonnya. Yes. Scoutingnya gimana nih, komunikasi yang luar biasa nih dari teman-teman pemain-pemain yang ada di sini? Iya, jadi scoutingnya kita nggak bikin open casting mas, karena kami khawatirnya kalau open casting akan jadi ribuan nanti dan kami seleksinya akan menjadi lebih sulit gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita hubungin sekian banyak talent agency yang sekarang makin banyak talent agensinya, jadi kita kumpulin dan kita casting gitu, kita pilih dari puluhan bahkan mungkin sampai 100 gitu, jadi ketemulah mereka gitu. Tapi kalau Anantia memang dari awal kita udah menentukan itu Anantia gitu. Jadi Anantia memang tidak melalui proses casting. Yes, Anantia dari umur 2 Anantia nanti sebenarnya dari film Monster kita dari Monster ya bareng kerjasama buat Netflix gitu. Kami rasa kami udah jatuh hati sama Anantia Kirana gitu pas kita pegang rights-nya Rumah Untuk Ellie, kita berpikir Anantia memang paling pas untuk meng-carry film ini dari awal sampai terakhir. Oke, tepuk tangan dong untuk jajaran cast yang luar biasa. Udah diincar sama Anantia. Lupa mainnya kasih ke sebelahnya. Silakan Anantia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau yang pertama, jujur menurut aku gampang banget buat aku bikin emosinya ngalir, karena secara cerita aku baca aja tuh aku bisa nangis bacanya. Jadi emang waktu pas syuting aku ngerasa jadi lebih mudah karena memang ceritanya juga sedih. Terus kita sama reading juga banyak membedah skrip juga novel, jadi itu juga sangat membantu sih. Terus pandangan kamu terhadap kasus bully seperti apa nanti? Alhamdulillah, jujur sebenarnya aku pernah dapat kasus bullying, cuman ya gitu. Siapa orangnya?
Bullying adalah salah satu hal yang salah dan gak bisa dibenerin. Bullying verbal, non-verbal, ataupun cyberbullying. Dan pokoknya aku harap semoga setelah adanya film ini kasus-kasus bullying dimanapun bisa hilang dan lebih mereda, dan juga semoga semua orang bisa sadar kalau misalnya sekecil apapun itu bullying itu sangat salah dan itu bisa berdampak sangat besar ke orang yang kena bullying. Tepuk tangan untuk anak yang buat teman-teman media yang